Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda di dalam program ini. Kiranya saudara makin hari makin cinta Tuhan, selalu haus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Terang di Era Post-Truth. Kita akan baca 2 Timotius 4 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kita sedang hidup di akhir zaman dan ada satu fenomena buruk yang merusak fondasi masyarakat yang dibangun di atas kebenaran dan rasionalitas. Sebab pada masa kini banyak orang yang lebih percaya kepada kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran dengan memainkan perasaan atau emosi, terutama melalui sosial media. Inilah yang disebut sebagai era post-truth. Nah, sekarang kita akan memahami terlebih dahulu apa makna era post-truth. Saudara, era post-truth adalah era di mana fakta objektif menjadi kurang penting dalam membentuk opini publik. Sebaliknya, emosi, keyakinan pribadi, dan berita yang sengaja dimanipulasi atau hoax itu lebih dominan dan dianggap sebagai kebenaran. Orang cenderung lebih percaya pada apa yang mereka rasakan benar atau sesuai dengan keyakinan kelompoknya daripada memeriksa kebenaran faktual dari suatu informasi. Hal ini diperburuk dengan derasnya media sosial dan algoritma yang terus menyajikan konten yang sejalan dengan pandangan pengguna. Jadi kalau kita klik konten yang setuju tentang sebuah pendapat, nanti algoritmanya akan memunculkan konten-konten lain yang mirip-mirip pandangannya dengan hal tersebut. Dan algoritma itu tidak akan memberikan petunjuk kepada konten yang bertentangan dengan pandangan tersebut. Saudara, ini akhirnya menciptakan filter bubble, gelembung filter yang memperkuat bias mereka. Karena mereka akan selalu ketemu konten-konten yang memperkuat pandangan mereka, walaupun pandangan itu sebetulnya tidak tepat. Karena banyak narasi-narasi yang diucapkan melalui sosial media. Ingat, kebohongan yang diperkatakan terus-menerus akhirnya bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini sejalan dengan firman tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan akan membukanya bagi dongeng. Masa itu terjadi pada masa kini. Contoh sederhana. Pada masa COVID yang lalu, ada orang yang percaya, bahkan sampai masa kini percaya, bahwa itu sebetulnya bukan wabah penyakit. Itu adalah konspirasi untuk mengendalikan jumlah penduduk dunia yang dilakukan oleh Bill Gates dan kelompoknya. Ada juga yang berpandangan bahwa vaksin itu bukan sesuatu yang merangsang kekebalan tubuh untuk melawan penyakit sehingga orang terhindar dari kematian seperti yang diperkatakan oleh para dokter, para cendekiawan. Tetapi vaksin adalah alat antikris yang secara diam-diam ingin dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Karena sudah ada tanda 666 antikris di dalamnya. Sehingga banyak orang yang tidak mau menerima vaksin. Karena apa? Mereka pikir nanti mereka akan jadi pengikut antikristus. Atau contoh yang sekarang sedang hangat, ijazah Pak Jokowi. Asli atau palsu? Banyak orang berkata itu asli, tetapi Roy Suryo dan kawan-kawan tetap bilang bahwa itu adalah palsu. Mana yang benar, saudara-saudara?
Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berkata itu asli. Bareskrim Polri berkata itu asli. Teman-teman seangkatannya di UGM bilang itu asli. Tetapi masih ada orang-orang yang berkata itu bohong, itu rekayasa. Bahkan teman-teman seangkatan yang alumni dianggap sebagai teman-teman palsu juga. Jadi kalau sebuah kelompok sudah percaya dengan sebuah keyakinan, dia tidak bisa digoyahkan dengan informasi apapun. Begitu juga yang sebaliknya. Kalau mereka percaya kebalikannya, mereka juga tidak bisa digoyahkan walaupun ada penjelasan-penjelasan yang menentang kepercayaan mereka. Inilah dunia yang mengalami dikotomi dan tidak bisa lagi membedakan antara benar dan salah. Semuanya serba membingungkan. Yang kedua, lalu apa ciri-ciri era post-truth? Relativisme kebenaran. Kebenaran tidak lagi dianggap mutlak, melainkan bersifat subjektif. Apa yang benar bagi Anda belum tentu benar bagi saya. Tapi apa yang benar bagi saya juga belum tentu benar bagi Anda. Kita tahu bumi itu bulat. Tapi ada kelompok yang sangat yakin bahwa bumi itu sebetulnya adalah datar dan bukan bulat. Dan mereka tidak mau menerima penjelasan ilmiah tentang hal ini. Ciri lain adalah disinformasi dan hoax. Saudara, pada masa kini penyebaran informasi palsu sangat masif, terutama di media sosial. Kebohongan yang diulang terus-menerus dianggap sebagai kebenaran. Dan ini makin diperparah dengan kemajuan AI di media sosial yang digunakan untuk mengelabui orang. Ada yang bilang, saya nggak gampang ditipu karena seeing is believing. Saya udah lihat kok, maka saya percaya karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi saya mau bilang pada masa kini walaupun saudara melihat belum tentu saudara tidak tertipu. Coba kita lihat video berikut ini. What you are seeing is not real. How can you distinguish the truth from a lie? They used to say seeing is believing. But you can't trust your eyes. I mean, what's going on? What if this artificial intelligence is leading us towards a very dark place? The world is about to be plunged into a time of deception unlike anything that has ever been seen before, and I don't think people realize it. If you ask me, this is the end. These are like the last days and something big is coming. Humanity has just driven off the edge of a cliff, and we are now plummeting at a very high rate of speed towards certain destruction. I am not real. Saudara, dalam video tadi kita melihat ada 7 atau 8 orang yang muncul dan berbicara. Saya mau tanya, mana yang benar-benar real? Mana yang bohong? Saya mau bilang semua yang tampil di video tadi bukan orang. Itu hanyalah AI. Sekarang bisa diproduksi mirip banget dengan manusia. Dan bukankah ini bisa mengelabui orang? Saudara-saudara, kalau misalnya ada orang menggunakan wajah orang lain, lalu dia membuat sebuah pengakuan palsu, padahal orang aslinya nggak tahu. Bukankah yang asli ini akan digeruduk massa atau dia akan dijelek-jelekan orang, karakternya dibunuh? Karena apa? Sesuatu yang ditampilkan di sosial media, pada yang bikin bukan dia, saudara. Yang bikin orang lain yang iseng atau yang bermaksud jahat. Bukankah ini sesuatu yang sangat berbahaya? Makanya kita harus minta Tuhan memberikan kepada kita karunia membedakan roh. Jangan percaya setiap roh, tapi ujilah itu. Sebab setan, bapa segala dusta, berusaha menipu dengan berbagai cara, termasuk melalui kemajuan teknologi. Saudara, ciri yang lain adalah perasaan lebih dipercaya daripada fakta atau firman Tuhan. Ada orang yang pernah bilang begini kepada saya, Pak,
Saya sekarang hidup jauh lebih bahagia setelah saya menceraikan istri saya itu. Dan sekarang saya menikah dengan wanita lain yang membuat saya lebih bahagia. Wih, luar biasa saudara. Bagaimana dengan Matius 19 ayat yang ke-6? Orang yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi sekarang banyak orang merasa bahwa feeling mereka lebih benar. Kenyamanan mereka lebih baik dari apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ciri lain, otoritas diragukan. Di era digital ini orang lebih percaya kepada influencer yang sering muncul di sosial media. Walaupun dia tidak punya keahlian di bidang yang dibicarakannya. Dibandingkan dengan para pakar atau ahli yang berkecimpung di bidangnya. Saudara, makanya kadang-kadang orang yang nggak punya latar belakang teologi bisa lebih dipercaya daripada orang-orang yang studi firman dengan benar. Karena apa? Memang inilah eranya. Otoritas kitab suci dan gereja kemudian dipertanyakan, bahkan disingkirkan. Orang merasa dirinya pintar, berpegang pada pendapat sendiri, atau isme-isme, paham-paham yang sebetulnya menyimpang. Sebetulnya mereka itu orang yang bodoh di hadapan Tuhan, tapi tidak sadar kebodohannya, tapi merasa diri pintar. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat Allah, didikan Allah diabaikan karena mereka merasa lebih tahu. Dan inilah ciri yang berbahaya daripada era post-truth ini. Nah sekarang bagian ketiga, apa tantangannya bagi iman Kristen? Kebenaran firman dianggap hanya satu dari banyak kebenaran. Dan kalau firman dianggap sebagai salah satu di antara banyak kebenaran, maka generasi muda akan mengalami kebingungan moral. Karena yang benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya dan sebaliknya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Allah. Akibatnya banyak orang percaya universalisme. Semua agama sama. Mau Kristen, Islam, Hindu, Buddha, apapun sama. Membawa kita ke sorga. Yang penting kita berbuat baik. Ini tantangan, saudara. Yang lain adalah menyatakan Yesus satu-satunya jalan, itu dianggap intoleran atau ekstrim. Sehingga kita punya kesulitan untuk menyampaikan iman di tengah narasi-narasi yang membingungkan. Tetapi kita harus pegang firman 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tantangan yang lain adalah tekanan besar untuk kita berkompromi dan menyesuaikan kebenaran agar bisa diterima oleh masyarakat. Supaya kita tidak dianggap ekstrim atau aneh. Aduh gak enak lah kalau pandangan kita ini nyeleneh sendiri. Orang-orang bilang LGBT itu gak apa-apa kok. Ya, homoseksual itu sesuatu yang wajar kok. Masa kita ini adalah orang yang mau punya pikiran sendiri. Saudara-saudara, sehingga banyak generasi muda akhirnya lebih toleran, menyesuaikan diri. Saya bilang itu kompromi dengan nilai-nilai yang tidak berasal dari firman. Nah sekarang, bagaimana kita bisa menjadi terang di era post-truth? Dalam Matius 5 ayat 14-16, firman Allah berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah terang dunia. Pada waktu Yesus ada di dunia, dia berkata, akulah terang dunia. Jadi, ketika kita bersatu dengan Kristus, sumber terang itu, maka kita akan mencerminkan karakter Kristus lewat hidup yang benar, yang nyata di depan publik. Karena terang itu bercahaya, tidak tertutup, tidak malu-malu, tetapi kita aktif menerangi, bukan pasif, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu untuk menjadi terang di era kebingungan, di era post-truth ini, yang pertama kita harus berpegang pada kebenaran firman. Tidak kompromi.
Hiduplah dengan integritas. Itulah yang dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 tadi. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayo, mari kita tetap berpegang pada firman. Karena firman kebenaran itulah pedoman yang utama dan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus kritis terhadap informasi. Tidak gampang terseret hoax. Saring sebelum sharing. Untuk itu kita harus bisa membedakan fakta dan opini, kebenaran dari kebohongan. Jangan kalau saudara baca artikel tertentu, langsung percaya. Di cross check dulu benar atau tidak. Saudara dapat kiriman WA, wah ada gempa bumi atau ada kerusuhan di kota anu. Pada itu memang pernah terjadi tapi di kota lain dan sudah 2-3 tahun yang lalu. Tapi digiring opini kita pada hal-hal yang tampaknya benar padahal itu adalah kebohongan. Kita harus lebih hati-hati untuk menerima informasi itu. Apakah benar ataukah sesuatu yang bohong. Dan terutama kita harus membawa kabar baik di tengah dunia yang gelap ini. Kita harus tetap yakin bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Walaupun banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju Allah. Saya tetap yakin, kita tetap percaya hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Jika ada jalan lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus rela mati di kayu salib? Karena tidak ada jalan lain selain melalui Dia. Inilah kabar baik, kabar Injil, bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa di neraka, tapi akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain nama siapa? Yesus. Makanya Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kabar baik. Bahwa manusia berdosa, binasa ke dalam neraka. Upah dosa adalah maut. Tapi kita ini bisa diselamatkan dari hukuman kekal dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan karena perbuatan baik dan amal kita. Bukan karena ada agama yang kita ikuti yang bisa menyelamatkan. Tapi karena kita beriman kepada satu orang pribadi. Allah yang telah menjadi manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah kabar baik dari Injil Yesus. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Tapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia mati di kayu salib demi keselamatan kita. Inilah kabar baik, terang yang harus kita nyalakan di tengah kegelapan. Di mana orang bingung, seperti orang tersesat di dalam kegelapan. Tidak tahu arah, karena semuanya serba relatif. Kita berkata, ada kebenaran yang tidak relatif. Tapi kebenaran yang sungguh-sungguh mutlak yang harus dipercayai. Yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara, siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, di tengah dunia yang penuh keraguan, aku tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Biar kita setia kepadanya sampai akhir hayat kita. Siapa yang mau? Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami tahu kami sedang ada di akhir zaman. Di akhir zaman ada banyak penyesatan-penyesatan. Bahkan iblis berusaha membolak-balik keadaan. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan kalau kami berjalan di dalam kebenaran, dunia mengucilkan kami, menganggap kami terlalu ekstrim.
punya pikiran sempit dan tertutup. Tapi di tengah tantangan ini, Alkitab berkata, beritakanlah firman. Siap sedia memberikan pertanggungjawaban iman. Dan karena itu kami menutup telinga kami untuk hal-hal yang busuk dan buruk dari si jahat. Tapi kami membuka hati sepenuhnya untuk kebenaran firman. Dan jadikan kami terang, teladan bagi banyak orang. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.